mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin alaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Syariat. Ada di halaman 17. Ada di halaman 17. Faqala ya wal khamisatu wal arba'un. 7 baris dari bawah halaman 17. 7 baris dari bawah ada di halaman 17 ya, 7 baris dari bawah. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu al khamisatu wal arba'una anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu asasul ma'rifati wa inna lis-sufiyati thalatha maratiba syari'atun wa hiya indahum ibadatullahi ta'ala li'annaha al-maqsudatu min asy-syari'ati allati hiya 'inda al-fuqaha'i al-ahkamu allati bayyanaha Allahu ta'ala lana wa tariqatun lana wa hiya qasdullahi ta'ala lil ilmi wal amali wa ma'rifatun wa hiya al ilmu bi bawatinil umuri wa hiya samaratuha wal iffatu ay al imtina'u an as-su'ali min al-khalqi alamatul yaqini wa huwa i'tiqadu anna Allah ta'ala qadirun ala kulli shay'in wa raziqu kulli hayawanin wa i'tiqadi anna ar-rizqa la yasilu ilayhi illa bisawqillahi ta'ala ilayhi wa ra'sul yaqini at-taqwa ay
Aslul yaqini imtithalu amrillahi wajtinabu nahyihi warridha bitakdirillahi wa huwa sururul qalbi bima qaddarahu Allah ta'ala alaihi minal murri wal hulwi wa bima qadahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wal maqalatul khamisatu wal arba'una عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memulai aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu di malam Jumat. Seperti biasa kita mengadakan ta'lim ba'da maghrib sampai dengan waktu isya. Kelanjutan dari kitab Nasaihul Ibad yang berisikan nasihat-nasihat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berisikan nasihat dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, yang kesemuanya itu tentunya akan mendatangkan kemaslahatan untuk kita yang membaca dan juga mempelajari ini kitab, yang juga dapat mengamalkan isi kitab ini, mendatangkan kemaslahatan dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Sampailah kita pada maqalah yang ke-45 dari bab thulathi, bab yang bangsa 3 poin. Jadi di setiap maqalahnya itu berisikan 3 poin yang begitu penting untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Wal maqalatul khamisatu wal arba'un, dan maqalah ataupun mutiara kata al khamisatu wal arba'un yang ke-45. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis maksudnya. Annahu qala, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mahabbatu asasul ma'rifah wal 'iffatu 'alamatul yaqin wa ra'sul yaqin at-taqwa war ridha bi takdirillah ta'ala. Itu isi daripada hadisnya, redaksi hadis. Jadi yang di dalam kurung itu merupakan matan hadis atau redaksinya, redaksi hadis. Adapun yang di luar kurung itu
itu merupakan syarah yang merupakan penjelas dari seorang ulama yang terkemuka, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi hadis ini bakal dijelaskan, dipaparkan, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, baik hadis ataupun ya, ucapan-ucapan para sahabat, athar, ya, ataupun ucapan para ulama. Kata Nabi, al-mahabbatu, al-mahabbah, kecintaan, rasa cinta. Al-mahabbah, rasa mahabbah, rasa cinta, kasih sayang. Fillahi ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di sini yang dikatakan dengan mahabbah? Wa hiya an ta'budahu. Wa hiya ay al-mahabbah. Oke. Pakai hiya, dhamir hiya. Berarti dia baliknya ke mahabbah. Bukan pakai dhamir huwa. Nah, di sini dikatakan baliknya ke muannats, mahabbah. Wahia, yaitu mahabbah itu artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budahu, bahwasanya engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita mengaku rasa cinta kepada Allah ta'ala, ya dengan cara kita sembah ke Allah, laksanain tuh perintahnya, jauhkan tuh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi enggak imtitsalu awamirillah, tidak ijtinabun nawahi, berarti cintanya bohong. Nah, cinta itu kan kudu ada apa? Ada perempuan, kalau kita cinta sama perempuan, buktiin dong bang cintanya, kan begitu. Ya. Nah, minta bukti. Nah, bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Allah Ta'ala dengan cara kita apa? Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang, saya cinta kepada Allah tapi sholat kagak, nah, cintanya cinta apa ya? Palsu. Berarti itu bullshit. Bohong tuh cintanya itu. Enggak benar tuh cintanya itu. Jadi kata Syekh Nawawi, mahabbah itu wahiyya an ta'budahu, yaitu engkau menyembah Allah, engkau mengesahkan Allah. Asasul ma'rifati. Jadi kita cinta kepada Allah Ta'ala dengan cara tadi kita menyembah Allah Ta'ala, itu merupakan asasul ma'rifah, pokok dasar daripada ma'rifah seorang tersebut kepada Allah Ta'ala. Ini dasar ma'rifah. Kalau yang istilah katakan tak kenal maka tak apa? Nggak sayang. Bagaimana kita bisa sayang kalau kita nggak kenal? Ya, kenal dulu. Ya kita umpamanya dijodohin. Namanya dijodohin kan pasti nggak langsung cinta. Agak. Kadang baru demen setahun, baru demen, baru nikah sama kita umpamanya. Ataupun baru rasa timbul kasih sayang kita, cinta kita, udah punya anak baru, ya kan begitu. Kudu kenal dulu, kenal baru kita bisa tahu sifatnya, ya, matu perempuan bisa sayang kita.
fa inna lis-sufiyyati thalatha maratib. Maka sesungguhnya ahli sufi, tasawuf, sufi, para sufi gitu. Itu orang-orang ahli tasawuf itu, sufi itu, dia thalatha maratib, memiliki 3 tingkatan. Jadi ada 3 tingkatan. Kalau nggak ada 3-3-nya ini ataupun salah satunya, jangan ngaku di ahli tasawuf sufi. Apa yang pertama? Syari'atun. Bisa kita baca syari'atan, bisa. Jadi badal dari salaf. Ya. Atau kita bisa baca syari'atun. Al-ula syari'ah. Khabar li mubtada'in mahdzuf. Bisa aja kita baca syari'atun bisa, syari'atan bisa, asal tahu. Jadi apa itu? Alasannya apa kita baca begitu? Jadi kalau orang baca kitab jangan langsung nyalain. Barangkali ilmu kita yang kagak nyampe. Oh salah tuh. Nah, kita yang bicik ilmuwan alat kita. Jadi gampang nyalahin siapa? Ya. Jadi kalau masalah nahwu tuh tergantung kita bacanya mau jadi apa. Kalau dia punya dalilnya, ya, alasan dia apa baca begini, ya silakan. Kalau memang bisa diterima, diterima. Ya. Jadi kita jangan apa kaku. Gitu. 3 tingkatan tuh ahli sufi itu, orang-orang sufi itu. Yang pertama adalah syari'atan atau syari'atun. Syariat. Kita sering dengar kan syariat, thariqat, hakikat. Kan begitu. Ya. Hakikat ma'rifah. Apa itu syariat? Wahia indahum, dan dia syariat itu indahum ay indah sufiyah, menurut orang-orang ahli sufi itu, yang namanya syariat itu pengertiannya adalah ibadatullah ta'ala, beribadah kepada Allah. Kayak kita haji, zakat, puasa di bulan Ramadan, itu syariat. Tasawuf juga, tingkatannya baru apa? Syariat. Sholat. Jadi jangan kita ngaku tasawuf kalau kita nggak sholat. Aneh ahli tasawuf tapi udah sholat. Nah, itu sih tasawuf abal-abal aja. Giliran sholat kan? Kagak. Subuh lewat. Nah, itu tasawuf apa itu? Tasawufan namanya itu. Bohong, tasawufnya bohong. Kalau dia tasawuf, pertama syariat itu apa? Ibadatullah ta'ala, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dasar pertama tasawuf itu adalah syariat. Dasar pertama. Ya. Syariat apa tadi itu? Ibadatullah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tasawuf tapi puasa kagak, jadi percaya tasawuf. Nah, kalau kita kan tahunya tasawuf itu cuma campi, gitu kan, dekil, dekumal gitu kan. Nah, ya, pakai sendal sebelah beda gitu. Kalau kata saya punya guru Hasan Basri, Allah yarham, kita jangan picik. Ya. Kalau kita belajar ilmu tasawuf. Tasawuf itu kuno, tinggalan zaman, gitu. Kalau kita salah, ya, dalam memahami tasawuf, norak, gitu. Orang udah kemana, udah begitu aja norak, tinggalan, gitu. Udah bukan zaman lagi, gitu kan begitu.
Namanya PKN. Li'annahal maksudatu minas syari'ati, dikarenakan ibadah itu adalah yang dimaksud daripada apa? Syariat. Jadi maksudnya syariat itu ibadah. Ya. Nah itu tentunya yang diperkenalkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul. Allati hiya indal fuqaha'i al-ahkam. Yang mana syariat itu indal fuqaha, di sisi para ahli fikih, ya, al-ahkam, yaitu hukum-hukum, ya, allati bayyanaha Allah Ta'ala, yang mana hukum-hukum tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya nggak langsung, ya, melalui siapa? Para nabi, para rasul. Nah, kemudian sampailah kepada siapa? Sampailah kepada kita. Nah, gitu. Ya, syariat. Ya. Ini kayak sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu syariat yang begitu. Ya. Nah, itu tuh syariat tingkatannya. Wa tariqatan aw wa tariqatun lana, adapun tariqah, apa itu tariqah? Wa hiya qasdullah ta'ala bil ilmi wal amali. Yang namanya tariqah itu adalah apa? Qasdullah ta'ala, yaitu menuju semata-mata udah dia mantap menghadap karena Allah. Jadi segala macam sesuatunya itu diniatkan udah karena Allah aja, udah. Gak karena yang lain. Ya. Kalau kita kan kadang kita ngelakuin ibadah, ngelakuin ini, ngelakuin itu karena pengen dia, karena pengen dipuji gitu. Ya. Tapi kalau orang sudah ya, torikoh itu, tingkatan torikoh itu menghadap Allah, dia mantap dia. Ya. Lahiriahnya dia syariat dikerjakan, tapi hatinya mantap menghadap siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah bukan karena apa-apa lagi. Ya. Makanya kita kalau kita ibadah tuh, seumpama kayak kita sholat tuh. Ya. Kalau kita kan sholatnya kan di depan orang itu khusyuk, ya kan? Khusyuk apa di khusyuk-khusyukin? Beda gak antara khusyuk dengan di khusyuk-khusyukin? Beda. Berarti kalau di khusyuk-khusyukin berarti dia dibuat-buat, ya kan? Kelihatan di kalem gitu kan? Bener gak? Iya. Kalau di masjid qobliyahnya dulu gitu. Udah qobliyah dia apa? Fardu, habis yang fardu kemudian dia apa? Badiah dulu. Tapi kalau di rumah rokok langsung ada makan gitu. Bahkan di dalam kitab Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya, orang kalau masih membedakan sholat di depan manusia dengan di depan onta, maka berarti dia belum ikhlas. Orang kalau sholat di depan manusia dengan di depan onta beda gitu. Berarti dia belum apa? Belum ikhlas. Ya. Kalau di depan orang punya sholatnya, ya Allah, luar biasa. Allah ada surahnya juga panjang-panjang. Yang kita jamaah pada nggak hafal di makmum nih. Dia doang yang hafal itu. Bener gak? Ya tapi balik lagi ke niat dia apa kan begitu. Cuman kita jangan suuzon. Ini sih contohnya aja umpamanya gitu. Kan yang tahu kan diri kita sendiri. Ya. Depan orang sholatnya luar apa? Luar biasa. Tapi giliran depan ontak. Ya. Kata Imam Ghazali, kalau kita masih bisa ngebedain sholat depan orang dengan sholat depan ontak, berarti kita sholatnya belum ikhlas. Kan kalau kita nggak ada ontak, usah di kucing nih. Kita sholat depan apa? Depan kucing.
Bisa nggak kita khusyuk di depan kucing kayak kita di depan orang gitu, nggak dibuat-buat gitu. Mau depan kucing, bodo amat di kucing gitu kan. Ya, nah, berarti kalau masih bisa ngebedain sholat kita depan orang atau depan kucing, berarti kita sholat belum apa tuh? Kodonya mau depan orang ke, depan siapa ke, depan mertua, depan guru, depan binatang ya sama aja. Kagak ada apa? Nggak ada beda, kodonya begitu. Nah baru itu ikhlas. Makanya fasahin niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwal. Fasahin niyata qabla. Bagusin, koreksi niat kita sebelum kita berbuat. Ya kita sholat nih usolli karena siapa? Karena Allah. Ada orang usolli ini karena mertua. Bang lu kagak sholat, emang kenapa? Mertua tuh datang. Enaknya ada mertua, sholat nih. Ada mertua sholat. Besok kan ditanya lagi sama istri, bang kagak sholat? Mertua udah pulang ngapain? Karena pengen dia apa? Dilihat sama mertuanya. Ayo kita usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Berarti kita karena siapa? Ini cantumin tuh lillahi ta'ala. Sekalipun itu memang sunnah gak wajib. Lillahi ta'ala. Fasahin niyata qabla al-amal wa'ti biha makrunatan bil awwal. Ada lagi tuh. Allati bayyanaha Allah Ta'ala lana tadi ya, yang telah Allah Ta'ala jelaskan kepada kita itu tadi hukum tuh. Dari wa tariqatan aw wa tariqatun lana wa hiya qasdullah Ta'ala. Tariqah yang kedua, derajat yang kedua adalah tariqah. Jadi kita jangan langsung main tariqah aja, syariat dulu. Syariat dulu. Nanti berjenjang baru tariqah. Jangan nih syariat aja belum mantap, sholat aja kita belum bener, baca Fatihah aja masih banyak salah kita, udah main tariqah. Nah, syariat dulu betul, bagusin dulu. Makanya ada dulu nanya sama seorang ulama besar mengenai masalah tariqah. Oke, gimana ya kalau saya belajar tariqah? Udah yang penting syariat dulu. Nah, ibarat kata nih kalau gelas penuh nih, gelas nih, kita isi tuh, itu kan syariat tuh. Nanti impasannya tuh, yang lebihnya tuh, kalau kata orang Sunda, yang modal gitu, yang apa? Bluber itu yang keluar dari gelas itu, itulah tuh lebihnya itu apa? Begitu. Jadi yang kita kejar pertama kali apa itu? Syariat dulu. Jangan langsung loncat ke tariqah. Hakikat, main eling aja, sholat eling aja udah. Sholat gak mau, puasa gak mau gitu. Nah, kalau orang main hakikat aja, tapi syariatnya kagak, disuruh sholat gak mau. Sholat, ngapain sholat? Kalau emang ane udah ahli surga, mah ahli surga aja. Gak sholat juga masuk surga. Terbegitu kita. Nanti kenapa gak sholat? Ya kalau emang udah di catatan sono saya ahli surga, sekalipun saya gak sholat, ya masuk surga juga. Terbegitu. Tapi sekalipun ane umpamanya sholat, kalau emang ane ahli neraka, ya neraka juga. Buat apa dong sholat? Terbegitu dia punya dugaan. Salah kayak begitu. Nah makanya disitu hakikat yang atilah, yang gak benar, yang batil, yang salah kaprah. Bil ilmi wal amali, bermaksud karena Allah Subhanahu wa taala, menghadap mantap karena Allah taala, bil ilmi wal amal, tentunya dengan dasar ilmu ya. Kemudian dinyatakan dengan amal. Udah dapat ilmu diamalin namanya. Begitu. Ya. Jadi amalnya semua pekerjaannya berdasarkan ilmu. Gitu. Dan juga memang niatnya itu semata-mata dia maksudkan hanya karena siapa? Karena wa ma'rifatun atau wa ma'rifatan
dan ma'rifah. Nah, ini yang tinggi. Jadi mahabbah itu dengan sebab mahabbah ada asasul ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Wahiyal ilmu bibawatinil umuri. Ma'rifah itu adalah mengetahui bibawatinil umur, dengan perkara-perkara yang batin, yang enggak zahir, yang enggak nampak, yang enggak kelihatan. Yang orang kagak tahu, kita tahu. Kan kita sering dengar tuh ahli kasyaf. Ahli apa? Kasyaf. Jadi dia bisa lihat tuh neraka, bisa kelihatan sama dia tuh dengan mata batinnya dia tuh, dengan kasyafnya dia. Muka syafa. Dengar dia umpamanya apa itu? Siksa kubur, azab kubur. Kan kita sering dengar hikayat-hikayat tuh. Orang tuh lagi disiksa dalam kubur. Nah, kenapa? Itu dengan apa? Dengan kasabnya dia. Itu kalau orang sudah mencapai tingkatan apa? Ma'rifah. Ya kita udah sampai situ belum? Belum. Dikit lagi. Dikit lagi kayaknya. Lagi mati. Selangkah lagi. Udah pede aja kita dikit lagi katanya. Gitu, orang kalau sudah apa? Udah ma'rifah begitu. Dan juga orang kalau sudah ma'rifah, semua kondisi yang sedang dialami udah ya dipuji Allah. Kita sakit, puji Allah, alhamdulillah. Begitu nggak kita? Sakit, dikata alhamdulillah. Nggak punya duit, bisa kita. Tampang-tampang kita kan kalau nggak punya pulus ya galau ini. Bener nggak? Muka-muka kita nih udah pusing. Yang ada kalau nggak punya duit kagak bakal ngaji gitu. Ya Allah, jangan. Nah, ini yang ngaji-ngaji nih orang-orang kaya ini. Banyak duit ini. Bener nggak? Coba kalau kita lagi susah, galau gitu kan, poro-poro inget majelis taklim kita. Ngaji udah pusing. Pusing duluan. Bener nggak? Kita punya duit salah juga, lupa juga majelis. Mainannya puncak aja udah, duit. Tapi kalau orang sudah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, sakit, susah, senang, dipuji Allah. Kalau kita kan ditanya, kumaha? Damang awak nama, tapi itu damang nih, kantongnya. Apa ya damang tuh? Sehat. Alhamdulillah baik badannya sih, tapi kantongnya kurang baik. Kalau kita gitu. Tapi kalau orang sudah ma'rifah nggak begitu. Di setiap kondisi, baik senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, tetap dipuji Allah. Kagak nyalain Allah kenapa sih bikin susah saya mulu nih, kagak seneng-senengnya gue nih. Begitu. Ya. Itu kalau orang sudah ma'rifah kepada Allah. Jadi dia dapat mengetahui perkara-perkara yang apa? Yang nggak kelihatan oleh kasat mata kita. Sama tuh orang bisa kelihatan. Nah kalau kita datang ke ahli kasab itu hati-hati gitu. Wah ente belum ada dijuluk deh, digituin. Ketahuan. Ente belum ada dijuluk ini. Ketahuan. Jadi kalau yang ahli-ahli kasab itu kita datang dulu deh, buat nutupin katanya. Kita baca ya satar, ya Allah tutupin nyampe kelihatan, nyampe dibuka gitu. Kelakuan kita, kadang-kadang dibuka kelakuan kita. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak buka, padahal dia tahu. Cuma nanti melalui perbincangan kita tuh, kata-katanya kata-kata biasa. Paham nggak maksudnya? Yeah. Tapi sebenarnya buat siapa? Nembak buat diri kita, baru kita berasa. Tapi nggak langsung. Ente begini, nggak begitu. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya, cuman kalau kita yang nggak paham ya sama aja biasa aja. Tapi kalau kita yang ngerti, oh berarti ini buat saya nih omongan ini. Ya gitu. Ahli kasab tuh seperti itu. Ada orang kayak kelihatannya bagus, tapi dilihat sama ahli kasab tuh, wah,
muka kayak apa? Kayak binatang ada, berbuntut gitu. Ada yang dilihat seperti itu. Udah sampai kita di situ. Dikit lagi. Belum. Dikit lagi. Selangkah lagi nih. Ini rasa kalau antum kasap semuanya udah gak ada ngaji nih. Otak amal gak gerak ini. Diem aja di depan. Asam semua. Kalau kita bukan kasap tapi hisap kalau gitu. Ahli hisap, ahli begini kalau gitu. Ahli dukhon kalau gitu. Kemudian wal iffatu iffah. Artinya menjaga kehormatan diri kita. Menjaga harga diri kita, kehormatan diri kita nggak bisa direndahin sama orang. Ini bagus juga nih punya anak namanya Afif. Yang perempuan Afifah. Karena dari segi makna bagus. Antum kalau punya nama kasih nama Afif deh. Muhammad Afif, Afifuddin, kan banyak. Afifuddin, banyak ulama Afifuddin, Syekh Afifuddin. Yang perempuan Afifah, tambah tak marbutoh, Afifah. Jadi wanita yang bisa menjaga kehormatan dirinya, Afifah. Apa itu iffah? Al imtina'u 'anis su'ali minal khalqi. Al-imtina artinya enggan, tidak suka, enggak mau. Imtana ayam tani, imtina, enggan, tidak suka, enggak mau. Enggak mau apa? Anis su'al, daripada minta-minta minal khalqi kepada makhluk. Minta-minta buat pribadi dia. Ya, adapun kalau kita minta-minta karena ada acara maulid, ya kan kita ngajak orang buat dapat pahala. Itu kan. Tapi ini minta-minta yang memang sekiranya buat apa? Pribadi kita. Dan juga memang kalau kita mampu ada usaha, ngapain kita perlu minta-minta? Ya. Jadi bakal apa? Kagak ada harga diri kita. Sering minta. Nggak boleh lihat orang pakai cincin. Cincin bagus deh. Kalau kita pakai cincin, umpetin dulu deh. Kalau dipinta jadi trauma kita. Sorban bagus nih sorban nih. Jadi kita yang jelek aja di sorban. Kapan kita pakai itu sorban bagus? Kenapa? Trauma gitu. Jadi jangan suka minta-minta kita. Jadi orang kalau kita sering minta-minta, lihat kita takut jadinya trauma. Diminta. Lari. Mungkin sekali dua kali ngasih kan begitu. Tapi kalau seterusnya begitu mulu, pegel ya? Pegel. Imtina. Bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muz'atu lahfi. La tazalul mas'alatu bi ahadikum. Senantiasa meminta-minta salah seorang di antara kalian. Hatta yalqallaha, sampai dia nanti berjumpa kepada Allah Ta'ala. Ya. Walaysa fi wajhi muz'atul lahmin, nanti di mukanya rata, kagak ada apa? Enggak ada dagingnya. Jadi mukanya dia itu bakal apa? Bakal rata. Kagak ada bentuknya itu, mukanya enggak ada. Rata begitu. Jadi dia punya mukanya itu dagingnya itu yang ada muka rontok. Kalau dia suka minta apa? Minta. Sering kita dengar minta-minta, terkadang di kampungnya orang kaya. Sawahnya berkotak-kotak gitu kan. Berhektar-hektar, tapi kerjaannya di ibu kota apa? Minta-minta. Ada yang begitu? Sering dengar begitu. Jadi udah jadi gawean dia, kerjaan dia. Ya, kalau kita mampu usaha, jangan minta-minta. Tapi kalau orang mau ngasih, silakan. Asal jangan kita minta. Orang ngasih sama kita, ya dikasih kita. Silakan. Asal jangan kita minta. Nabi katakan, mas'alatul ghani narun. Minta-mintanya orang kaya
Bukan berarti orang kaya ini perlu punya harta banyak aja enggak, tapi dia emang punya penghasilan, sekalipun sedikit ada gitu. Tapi berat kaya di sini kata Habib Abdullah bukan berarti dia kathirul mal, banyak harta, banyak benda. Nah, tapi yang dimaksud dengan ghani di sini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, balil muradu hahuna huwal ghaniyyu 'anil mas'alati bikasbin aw bi syai'in yakfihi fi waqtihi wa in qalla. Gitu. Ada pemasukan sekalipun sedikit, enggak mesti dia punya banyak harta. Dia masih minta-minta. Maka nanti kata Rasulullah, narun, ya, maka berakibat menjadi api untuk orang tersebut. In qalilan fa qalilun wa in katsiran fa katsirun. Kalau sedikit minta-mintanya sedikit juga apinya tuh yang bakal-bakal. Tapi kalau minta-mintanya keseringan, seringkali banyak juga tuh. Jadi buat jaga harga diri kita jangan suka minta-minta. Alamatul yakin, ya, ifah itu enggak minta-minta sama orang, itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah alamatul yakin, ciri tanda orang tersebut memiliki keyakinan kepada siapa? Kepada Allah. Yakin, masa Allah Ta'ala enggak ngasih kita rezeki? Binatang aja dikasih rezeki sama Allah, apalagi kita. Ya, orang kafir dikasih kan? Dikasih. Apalagi kita orang mukmin. Udah gitu mukmin kita, muslim kita, ngaji lagi kita, thalabul ilm kita, nuntut ilmu. Oh, rezekinya khas ba'dal am. Kasih rezeki sama Allah khusus rezekinya. Gitu. Makanya beruntung kita kalau jadi penuntut ilmu. Antum terbilang thalabul ilm. Amin. Para penuntut ilmu. Makanya kalau antum nih nanti wafat gitu, mau gak wafat? Antum lagi ngaji nih, lagi rajin-rajinnya nih ngaji nih. Cuma besok agak kelihatan loh Bapak. Jadi benar kita panjang umur ya. Nah, matinya kita itu apa? Mati syahid. Amin. Sekalipun kita udah wafat, udah meninggal dunia, tetap tuh pahala ngaji kita masih ngalir. Kenapa masih ngalir? Karena andai kata kita dikasih panjang umur sehat walafiat, masih ngaji kan? Ngaji. Masih ngaji. Terus tuh ngalir tuh dia punya pahala. Ini keterangannya masih panjang ini. Belum habis nih mengolah. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Bisa pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman wa rizqan. Sebelumnya ada pengumuman.